Masih di dalam bar, Tante Fuka membantah semua yang dikatakan Ikuo. Dia pun menanyakan bukti bahwa ia melakukan itu semua. Sambil meredupkan lampu bar tersebut, chapter ke-25 ini pun dimulai dengan judul Eternation. Seisi bar menjadi gelap gulita yang membuat Ikuo hanya bisa melirik kiri dan kanan. Di arah lain, dengan suntikan racun yang siap ditusukkan, Tante Fuka mulai mengendap-endap. Saat si tante mendekat, ia langsung menusukkan racun tersebut dari belakang. Sayangnya, itu hanya tipuan dari Ikuo. Ikuo sendiri justru sudah tepat di belakang si Tante Fuka sambil menodongkan pistol. Si Tante Fuka akhirnya pasrah dan menyerah. Tante juga menanyakan bagaimana Ikuo mengetahui semuanya. Ikuo menjelaskan bahwasannya agak sulit mendapatkan racun tersebut. Tapi untuk racun itu, si pelaku mudah memilikinya karena dipakai untuk bedah kosmetik. Botulinum sendiri merupakan racun mematikan sekaligus bahan kecantikan. Tapi bila diolah dengan baik, bahan ini mampu menghilangkan kerutan, mengurangi keringat, dan menjadikan wajah lebih mini. Apalagi pemakaian bahan ini meningkat untuk meningkatkan kecantikan mereka, sehingga klinik kecantikan atau penadah acap kali menyediakan botulinum. Lalu tak ada orang lain yang bisa terhubung dengan racun itu selain si Tante Fuka sendiri. Tante Fuka sendiri mempertanyakan tuduhan Ikuo itu. Tapi Ikuo langsung menunjukkan bukti dari hidung Tante Fuka yang dingin seperti es. Hal itu ia ketahui saat Tante Fuka terjatuh dan Ikuo menahannya. Tanpa sengaja, hidung Tante Fuka tersentuh oleh Ikuo. Sehingga apa yang kita lihat di chapter kemarin terjawab di chapter ini. Tak hanya itu, Ikuo menjelaskan bahwasanya silikon digunakan untuk menaikkan pangkal hidung dan implan itu tak menghasilkan panas sendiri. Oleh karena itu, hidung si tante menjadi dingin. Operasi kosmetik sebenarnya menggunakan zat beracun, dan itu dicurigai si Tante Fuka lah yang menggunakannya. Ikuo sendiri pun agak ragu sebenarnya. Makanya pas di chapter kemarin, doi lari pas baca majalah Ibino. Sebenarnya Ikuo ingin memastikan tuduhannya kepada si Tante Fuka. Selama penyelidikan, Ikuo menemukan bahwa Tante Fuka ini mendapatkan barang tersebut dari pengedar ilegal. Tapi hal itu tak cukup untuk membuktikan tuduhan si tante lah yang membunuh Chijiwa dan Dobasi. Ikuo pun memperdalam pencariannya, hingga ia menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa wajah si Tante Fuka ini adalah perubahan wajah dari identitas selamanya, di mana nama aslinya adalah Imafuku Kazumi, yang seorang buronan kasus pembunuhan. What? Ikuo mendapatkan semua informasi itu dari software kepolisian dengan mencocokkan sidik jari Tante Fuka dan si Kazumi ini. Dan fakta lain juga, si Tante Fuka ini sudah buron selama 7 tahun. Mendengar itu semua, Tante Fuka pun mengapresiasi Ikuo dan mengungkapkan alasan membunuh Dobasi dan Chijiwa. Bahwasanya Chijiwa sendiri stres karena tak kunjung juga untuk dipromosikan. Dan ia pun melakukan pelampiasan itu ke semua aktivitas ilegal, termasuk menemukan masa lalu dari Tante Fuka. Chijiwa pun bekerja sama dengan Tante Fuka untuk membunuh Dobasi yang kita tahu mengganggu si Tante terus, dan mengkambing hitamkan si Tatsuya sebagai yang membuat Chijiwa kesal. Skema mereka pun sukses. Hanya saja si Chijiwa ini seperti menyandra si Tante Fuka karena udah tahu identitasnya. By the way, panel ini gua sensor ya karena terlalu vulgar. Ya maklum aja, genrenya ini seinen atau genre remaja dewasa. Oleh karenanya si tante pun menghabisi si Chijiwa. Tak hanya itu, ternyata selain ingin membunuh Tobashi, si tante juga setuju bekerja sama dengan Chijiwa karena ingin menyingkirkan Dano Tatsuya. Ikuo pun kaget, bagaimana si tante kenal Tatsuya? Sayangnya saat Ikuo sedang mencerna apa yang dikatakan si tante,
Ikuo akhirnya terkena racun si tante. Badan Ikuo pun menjadi tak karuan. Merasakan penderitaan Ikuo, Tatsuya yang di dalam penjara merasakan firasat buruk dari Ikuo. Chapter ini pun selesai.